Siapapun penuntut ilmu yang sejatinya mereka itu sombong, para ulama salaf, para ulama terdahulu sudah menyampaikan kepada kita. Itulah orang kalau baru pertama kali menuntut ilmu. Dia akan sombong. Dan ternyata fenomena-fenomena ahlus syibr itu fenomena-fenomena yang sering sekali kita jumpai, terutama dalam konteks di majelis taklim yang bertebaran akhir-akhir ini. Banyak sekali para penuntut ilmu itu mereka itu menjadi ahlus syibri. Ahlus syibri itu apa sih? Ahlus syibri itu yang sombong dengan ilmunya. Entah dia sadar atau tidak sadar. Biasanya sih orang sombong itu tidak sadar. Ya, yang bisa mendeteksi orang itu sombong atau tidak sombong orang lain. Makanya kemudian dikatakan orang itu kalau baru masuk ke ilmu, baru belajar, pertama kali dia merasa sombong. Baru setelahnya dia merasa rendah hatinya ketika dia tahu ketika dia tahu ada langit di atas langit. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Berapa banyak orang yang setiap harinya, setiap waktunya mereka selalu menuntut ilmu, tetapi belum tentu dia mendapatkan keberkahan. Inilah yang kita khawatirkan, yaitu ilmu yang tidak menjadikan hati kita khusyuk dan ilmu yang tidak mencicipi kita kepada keberkahan. Padahal kita paham keberkahan itulah yang kita perlukan. Dalam setiap apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, yang kita harapkan adalah keberkahan. Keberkahan ilmu itu setidaknya ada dua. Yang pertama, menjadikan posisi kita di hadapan Allah itu berubah menjadi lebih dekat dengan bertambahnya ilmu yang mengalir pada kehidupan kita. Siapapun yang telah mengalir kepadanya ilmu, bertambah pula kedekatan dia kepada Allah, berarti itulah barokahnya ilmu yang dia pelajari dan dia dapatkan. Yang kedua, menjadikan dia berkomitmen untuk saling bersaudara dengan orang-orang yang beriman. Karena sesungguhnya ilmu itu sebagaimana yang diajarkan Rasulullah dengan para sahabat. Dan para sahabat itu dipuji oleh Allah. Asyidda walal kufaru hama'u bainahum. Keras kepada orang kafir yang memusuhi Allah dan Rasulnya, tetapi lembut kepada orang yang beriman. Inilah dua indikator keberkahan pada ilmu. Banyak orang yang mencari ilmu, tetapi posisi dia di hadapan Allah tidak menjadi lebih baik. Banyak orang yang mencari ilmu, tetapi justru hatinya malah tambah benci kepada orang yang beriman. Hanya karena satu dan dua perkara yang sebenarnya tidak layak dijadikan alasan untuk membenci. Inilah yang kita harapkan, semoga dengan kita bersyukur, semakin banyak keberkahan yang kita peroleh pada kehidupan kita. Karena syukur itu ibarat benih, buahnya itu pasti manis. Dan salah satu buah yang kita harapkan keberkahan ilmu yang kita dapatkan dan kita pelajari. Kepada Allah kita senantiasa bersyukur, kepada Allah senantiasa kita menggantungkan harapan kita, dan kepada Allah kita berharap semoga kita selalu diberikan ilmu yang bermanfaat. Salah satu tanda ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang barokah. Dan barokahnya ilmu itu dua. Bertambah dekatnya posisi kita dengan Allah, dan yang kedua, bertambah cinta dan rasa kasih sayang pada hati kita kepada orang yang beriman. Seluruh jamaah Rumah Quran Aksana yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Pada kesempatan hari ini akhirnya kita berjumpa dengan Rumah Quran Aksana, salah satu tempat yang sangat tidak layak untuk kita lewatkan kecuali harus kita kunjungi. Bagi antum-antum yang berseliweran di dekat-dekat situ, silahkan untuk mengunjungi Rumah Quran Aksana. Pasti kalau antum menginjakkan kaki yang pertama di sana, antum pasti tidak akan mencukupkan untuk sekali untuk datang, tapi pasti pengen datang lagi. Dan semoga saya pada kesempatan ini juga mengkhususkan doa. Semoga Rumah Quran Aksana terus menebarkan aroma wangi, manfaat kepada orang-orang di sekitar, dan terus berkhidmah pada setiap kebaikan yang ditanamkan kepada setiap umat. Nah, tentunya inilah yang kita harapkan, dan semoga Allah mengijabah apa yang kita doakan untuk saudara-saudara kita di sana. Kita pada kesempatan hari ini akan mencoba untuk menyampaikan sebuah tema. Dan judul yang kita akan sampaikan pada kesempatan hari ini adalah jangan engkau lakukan perkara ini kalau engkau menjadi penuntut ilmu. Inilah yang akan kita bahas, inilah yang kita akan pelajari bersama. Karena saya tahu betul Rumah Quran Aksana ini termasuk salah satu rumah Quran yang menjadi senternya orang untuk mengikuti kajian. Salah satu senternya orang untuk mendapatkan ilmu. Dan tentunya kita harus paham apa sih yang menjadi pantangan kalau kita menjadi penuntut ilmu. Karena kita harus mengerti bahwasanya sebagaimana kalau kita ingin mendapatkan kesehatan,
Orang yang ingin mendapatkan kesehatan itu kan setidaknya ada beberapa poin yang harus dia jaga. Satu, dia harus menjaga pola makan. Dua, dia harus menjaga pola pikirnya. Yang ketiga, dia harus berusaha untuk menghindari pantangan seiring dengan umurnya yang bertambah, seiring dengan kondisinya yang sering berubah-ubah. Maka inilah yang akan kita dapatkan kalau kita ingin mendapatkan kesehatan. Kepada dokter siapapun, kalau kita ingin untuk mendapatkan kesehatan, biasanya dokter itu menyederhanakan semua materi kuliahnya selama 7 tahun ketika dia ingin memberikan tips kesehatan. Materi 7 tahun itu terangkum dalam 3 poin. Kalau Bapak ingin sehat, jaga pola makan, jaga pola pikir, dan hindari pantangan seiring dengan umur kita yang bertambah. Itulah materi inti dari perjalanan kedokteran selama 7 tahun. Maka sama pula ketika kita memahami bahwasanya ketika kita ingin mendapatkan kesehatan, kita ini salah satunya harus berusaha untuk menghindari pantangan. Sama pula ketika kita menjadi penuntut ilmu, tentunya kita ingin sekali menjadi penuntut ilmu, kita ini harus betul-betul mengerti bagaimana pola mencari ilmu yang benar, bagaimana hati kita yang benar ketika mencari ilmu, dan tentunya kita ini harus menghindari pantangan dalam kehidupan kita ketika mencari ilmu. Karena fatal akibatnya, kalau kita rajin mencari ilmu, tetapi kita tidak meninggalkan pantangan yang harusnya kita tinggalkan, pantangan yang harusnya kita ceraikan dalam kehidupan kita ketika mencari ilmu, nah inilah yang menjadikan ilmu kita bisa berantakan dan akhirnya tidak mendapatkan sebagaimana yang kita targetkan, sebagaimana yang kita mau. Karena ternyata kita tidak meninggalkan pantangan ketika kita mencari ilmu. Nah inilah yang menjadikan kita betul-betul memahami. Pada kesempatan hari ini, selayaknya kita ketika ingin menjaga kesehatan, kita harus meninggalkan pantangan. Kalau saya umurnya 40 tahun, berarti 41 tahun, berarti sudah harus mulai mengurangi gorengan, sudah harus mengurangi santan, dan lain sebagainya, sesuai dengan umur yang bertambah. Maka sama pula ketika kita menjadi penuntut ilmu itu adalah larangan yang harus kita ketahui supaya ilmu yang kita dapatkan menjadi sah di sisi Allah dan menjadi berkah dalam kehidupan kita ketika kita berkomitmen untuk meninggalkan pantangan. Bukankah sholat itu ada pantangannya? Pantangan sholat itu ya pembatalnya. Bukankah wudhu juga ada pantangannya? Pantangannya wudhu itu ya pembatal wudhu. Maka sesungguhnya itu pula yang kita harus mengerti, itulah yang ingin saya sampaikan. Banyak orang hari ini itu menjadi penuntut ilmu, tetapi ketika mereka menjadi penuntut ilmu, mereka tidak tahu apa yang harusnya mereka lakukan supaya ilmu yang mereka pelajari betul-betul akan mendatangkan kebaikan untuk mereka. Banyak orang yang senantiasa mencari ilmu, banyak orang yang senantiasa mencari kebenaran, tetapi justru tidak mendapatkan apa yang mereka mau dan mereka tuju. Hanya disebabkan karena mereka belajar, menambah informasi dan menambah ilmu, tetapi tidak ada komitmen yang kuat bagaimana mereka itu meninggalkan larangan. Ingat, ilmu itu bukan hanya melulu membahas tentang apa yang harus kita hafal. Ilmu itu tidak hanya melulu membahas tentang doa apa yang harus kita baca. Ilmu itu tidak hanya melulu membahas tentang referensi apa yang kita harus hafalkan. Tapi ilmu juga melulu membicarakan apa pantangan dan larangan yang harus kamu tinggalkan, supaya betul-betul kita mampu mendapatkan keberkahan dalam apa yang kita pelajari. Dan inilah yang menjadikan kita pada kesempatan ini, kita ingin membahas pantangan-pantangan yang harusnya kita tinggalkan sebagai penuntut ilmu. Maka ada 10 perkara. Ya, 10 perkara yang kemudian kita harus pahami. Tapi sebelum kita memahami satu persatu yang kita harus pelajari ketika kita mencari ilmu, maka pastikan bahwasanya kaedahnya ilmu itu pertama adalah ketakwaan. Ini merupakan modal pertama. Makanya kita membaca pada salah satu ayat di dalam surat Al-Baqarah, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah yang mengajari kamu. Berarti sesungguhnya fondasi paling utama dalam kehidupan kita mencari ilmu adalah ketakwaan kita. Makanya kalau ada orang tidak berusaha dan tidak berupaya untuk menjaga ketakwaan dia, memperbaiki kualitas dia dengan Allah, maka dipastikan ilmu yang dia pelajari tidak akan pernah menyentuh puncak keberkahan ketika tidak diiringi dengan komitmen dia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang berkata, "Saya ini sudah menjadi penuntut ilmu puluhan tahun, tapi ternyata hafalan Qur'annya tidak bertambah, hafalan hadisnya tidak bertambah, pemahamannya juga terkadang sering terpengaruh, kadang-kadang sudah belajar lama,
Tapi terkadang baru ada 1-2 perkataan yang baru dia sudah mulai bingung, sudah mulai ragu, padahal apa yang dia ketahui itu sudah bisa menjawab apa yang dia dengarkan. Kenapa? Banyak orang sudah mencari ilmu lama, tapi hafalan Qur'annya tidak bertambah, hafalan hadisnya tidak bertambah, dan cepat sekali terpengaruh dengan sesuatu yang baru, padahal dia sudah memiliki fondasi untuk merespon kepada sesuatu yang baru dengan pijakan kitabullah dan sunnah. Mungkin kalau kita sering menjumpai diri kita masing-masing masih semacam itu, berarti pasti kemaksiatan kita lebih mendominasi daripada keimanan. Kemaksiatan itulah yang menjadi pintu yang tertutup untuk menghalangi ilmu datang pada teras kehidupan hati dan jiwa kita. Makanya Masya Allah ya, mari kita merenung semuanya sih, termasuk saya. Jadi kalau kita sudah menjadi penuntut ilmu, hafalan Quran kita tidak bertambah, hafalan hadis kita tidak bertambah, dan sukanya kita bingung. Kalau kita sudah mempelajari satu bab sudah lama, tiba-tiba ada sesuatu yang baru, tapi kemudian sesuatu yang baru itu sifatnya justru meragukan dari apa yang sudah kita pelajari, kemudian membuat kita ragu. Kalau ada orang-orang yang mereka kemudian semacam itu, tidak lain dan tidak bukan, itu disebabkan karena keimanan itu, disebabkan karena kemaksiatan lebih mendominasi daripada keimanan. Orang yang menjadi penuntut ilmu ketika kemaksiatan lebih mendominasi daripada keimanan, maka Allah tidak akan pernah sudi untuk mengajarkan mereka yang tidak menjaga komitmen keimanan. Karena kaedahnya, Allah itu menyampaikan, bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah yang akan mengajari kamu langsung. Ketika seseorang itu tidak berkomitmen untuk berhiaskan dengan keimanan, maka itulah alasan Allah tidak sudi menghantarkan ilmu kepada mereka yang tidak pernah memperbaiki kualitas kehidupan mereka bersama dengan ilmu. Makanya, Masya Allah, bisa jadi ada orang 10 tahun ngaji, tapi kualitas hidupnya ya segitu-segitu aja, tidak ada yang bertambah. Dia tetap melakukan yang haram, dia tetap melakukan maksiat, maka itu kan sedih. Kalau ditanya ngajinya sudah berapa lama? 10 tahun. Tapi ternyata tidak ada yang berkualitas yang memancar pada hidupnya. Semua perkara yang haram mungkin sebagian masih dilakukan. Mungkin yang ditinggalkan 1, 2, 3 saja yang haram. Selebihnya tetap dilakukan yang haram itu. Maka inilah yang kita khawatirkan. Kalau ada orang belajar ilmu yang lama, tetapi dia tidak bertambah kualitasnya dan prestasinya di dalam ilmu, maka dipastikan orang tersebut, entah itu saya, entah itu bapak, entah itu ibu, entah itu kita, berarti kemaksiatan kita lebih mendominasi daripada keimanan, sampai Allah hanya menghantarkan kepada kita maklumat, tetapi tidak menghantarkan kepada kita dengan ilmu. Apa bedanya maklumat dengan ilmu, Ustaz? Beda. Para ulama kan sudah menyampaikan, maklumat itu hanya mengisi ruang kosong pada kepalamu. Itulah yang dinamakan dengan maklumat. Jadi kalau kita pada ruang kepala kita kosong nih, terus kemudian terisi dengan sesuatu yang baru, itu namanya maklumat. Kalau bahasa hari ini disebut dengan informasi. Kalau ilmu itu beda dengan maklumat, ilmu itu berbeda dengan informasi. Ilmu itu mengikat hatimu, ilmu itu mengikat hatimu, mengikat jiwamu untuk bertambah takut kepada Allah. Itulah ilmu. Jadi kalau ada seseorang itu dalam perjalanan dia tidak ada yang berubah, posisi dia kepada Allah tidak berubah, posisi akhlak dia tidak berubah, berarti selama 10 tahun dia hanya mendapatkan informasi ataupun maklumat yang mengisi ruang kosong pada kepalanya, tapi tidak pernah turun mengisi relung pada hatinya dan jiwanya. Karena kalau ilmu itu mengikat hati, menuntun jiwa untuk takut kepada Allah. Dan itulah sejatinya yang kita harus bedakan. Jangan-jangan kita selama ini belajar, jangan-jangan kita hanya belajar maklumat, informasi. Informasi bahwasanya sholat Jumat itu, informasi kalau hari Jumat itu ada waktu yang mustajab, informasi doang. Tapi tidak pernah kemudian kita amalkan, maka itulah yang kita khawatirkan. Jangan-jangan kita hanya mengejar maklumat, kita hanya mengejar informasi, tapi sejatinya ilmu yang senantiasa kita berkata, saya pengen nyari ilmu. Tapi ilmu tidak pernah menyapa hati kita, tidak pernah mengisi relung hati kita, karena simpel, kemaksiatan lebih mendominasi dalam kebaikan hidup kita daripada keimanan kita. Makanya sampai Imam Syafi'i saja menuturkan melalui salah satu episode yang luar biasa. Imam Syafi'i itu, nah ini menjadi teguran, menjadi pelajaran untuk kita. Imam Syafi'i ulama besar, ulama yang dianugerahi dengan hafalan yang begitu kuat, yang luar biasa. Imam Syafi'i itu saking luar biasanya di dalam menghafal, tidaklah beliau membaca sekali kecuali beliau langsung hafal. Sehingga dalam beberapa asar, dalam beberapa keterangan kita peroleh, Imam Syafi'i itu kalau membaca satu halaman, yang satunya itu harus ditutup. Kalau tidak ditutup, maka yang dilirik itu akan beliau hafalkan.
Imam Syafi'i itu pernah secara tidak sengaja melihat betisnya seorang wanita. Lalu apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i? Imam Syafi'i merasa hafalannya banyak yang hilang. Datanglah dia kepada Imam Waqi'. Imam Waqi' ini gurunya Imam Syafi'i. Ini asar terkenal betul. Maka Imam Waqi' memberikan petunjuk kepada Imam Syafi'i. Syakautu ila Waqi'in an su'i hifdi. Sesungguhnya saya melaporkan kepada guruku Imam Waqi' tentang hafalanku yang buruk. Fa'arsyadani, lalu Imam Waqi' itu mengarahkan kepadaku ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan kemaksiatan. Fa inna ilmallahi nurun fa inna nurallahi la yahdi lil asi. Sesungguhnya ilmunya Allah itu cahaya, Syafi'i, dan cahayanya Allah tidak pernah menerangi kepada mereka yang bermaksiat kepada Allah. Berarti inilah kaidah pertama. Jadi sebelum kita membahas larangan, maka kita harus paham, sebelum kita membahas larangan itu kita harus berkomitmen. Kalau engkau telah menjadi penuntut ilmu, kalau engkau telah menjadikan ilmu menjadi aktivitas yang kamu pelajari, baik secara online atau secara offline, maka kita harus betul-betul berkomitmen untuk mengurangi sedikit demi sedikit kemaksiatan yang telah kita lakukan. Karena semakin banyak kemaksiatan yang kamu tinggalkan, semakin banyak ilmu akan mengikat hatimu, mengisi relung hatimu untuk takut kepada Allah. Tapi semakin kamu berilmu tetapi tidak ada komitmen untuk meninggalkan maksiat, maaf, yang datang bukan ilmu, tetapi yang datang adalah maklumat saja yang mengisi ruang kosong pada kepala kita, yang biasanya kita akan jadikan menjadi informasi untuk menyombongkan diri kita kalau berdebat dan ngomong di depan orang banyak. Na'udzubillahi min dzalik, itulah yang kita khawatirkan. Nah, setelah kita mengetahui tentang masalah itu, maka inilah yang menjadikan kita harus mengetahui apa sih perkara-perkara yang kita harus mengerti, apa sih perkara yang kita harus pelajari, supaya betul-betul kita ini mampu untuk meninggalkan pantangan pada kehidupan kita ketika kehidupan kita ini sudah memilih jalan untuk mendapatkan ilmu. Karena kita paham ya, kenapa kita harus bergandengan erat dan bergandengan mesra dengan ilmu? Karena kita tahu surga itu identik dengan ilmu, sebagaimana ikan identik dengan airnya. Dan tidaklah disebut ilmu, ingat, kalau sudah disebut kata ilmu, baik itu di dalam Quran, baik itu di dalam hadis, baik itu di dalam buku-buku agama, ini contohnya, ada kata ilmu. Kalau ada kata ilmu disebut, maka maknanya dan definisinya adalah ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Yang dimaksudkan ilmu itu bukan fisika, bukan matematika, bukan ekonomi makro dan ekonomi mikro, bukan. Yang dimaksudkan ilmu kalau disebut di dalam Quran, disebut di dalam hadis, disebut di dalam kitab-kitab agama yang menjadi referensi pada perpustakaan kita. Kalau disebut ilmu itu maknanya cuma 3. Perkataan Allah, perkataan Rasul, dan perkataan para sahabat. Nah, inilah yang disebut dengan ilmu yang wajib dipelajari. Ya, adapun matematika, fisika, kimia itu tambahan, namanya ilmu yang bersifat fadlah, tambahan. Kamu pelajari, tidak apa-apa. Kalau kamu mempelajari dengan meniatkan karena Allah, maka mendapatkan pahala. Tetapi tidak mempelajari dan tidak mempelajari dan bodoh terhadapnya, itu tidak akan menjadikan dirimu hina. Yang menjadikan diri kita hina itu apa? Bukan hanya zina. Yang menjadikan kita hina itu bukan hanya minum khamr, tapi yang menjadikan kita hina itu salah satunya yaitu adalah ketika kita tidak memahami ilmu dari perkataan Allah, dari perkataan Rasul, dan perkataan para sahabat. Orang yang dalam hidupnya dikasih kurun waktu oleh Allah dengan ajal yang telah ditetapkan oleh Allah, kok dia tidak memahami 3 ini, maka sesungguhnya dialah orang yang dibenci oleh Allah di bawah kolong langit. Sebagaimana sabda Rasulullah, abghadur rijali indallahi alimun bid dunya jahilun anil akhirah. Makanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah di bawah kolong langit adalah orang yang alim, dia pintar, dia detail tentang urusan dunia, tapi sejatinya dia tidak pernah paham tentang urusan akhiratnya. Persis dengan orang yang kafir. Orang kafir itu, apa sih sifatnya orang kafir? Ya'lamuna dhahiram minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Sesungguhnya orang kafir itu paham tentang urusan dunia, tapi mereka bodoh terhadap urusan akhiratnya. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang mari kita kemudian mempelajari beberapa larangan yang harusnya kita mengerti dan harusnya kita tinggalkan pada kehidupan kita ketika kita menjadi penuntut ilmu. Layaknya 40 tahun, maka hendaklah pantangannya banyak-banyak untuk banyak-banyak minum air putih, menghindari minuman manis, menghindari makanan santan. Itulah sesuatu yang kita harus pahami ketika membicarakan pantangan. Sama pantangannya penuntut ilmu kita bahas.
Saya ambilkan materi pada kesempatan hari ini, saya ambilkan dari sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid, yaitu Hilyah Thalibil Ilmi, perhiasan para penuntut ilmu. Dan kita harus paham, pantangannya penuntut ilmu itu apa saja. Yang pertama, pantangannya penuntut ilmu itu adalah janganlah kita ini menjadi ahlu syibr. Yang pertama itu janganlah kita ini menjadi ahlu syibr. Ahlu syibr itu orang yang sombong dengan ilmu yang kita peroleh. Ya. Ini termasuk di antara yang disampaikan. Para ulama lalu menyampaikan, saya sampaikan di dalam kitab Tadkiratus Sami' wal Mutakallim, halaman 65 disampaikan dalam sebuah riwayat. Al-ilmu salah satu asbar. Ilmu itu memiliki 3 tahapan atau 3 anak tangga, ya, atau 3 jengkal. Faman dakhalaha fi syibril awal takabbara. Orang itu kalau baru memasuki jengkal yang pertama, dia baru memasuki anak tangga yang pertama, takabbara, dia itu akan menjadi sombong. Faman dakhalaha fi tsani fi syibri tsani, barang siapa yang dia memasuki jengkal yang kedua atau anak tangga yang kedua, tawadhu'a, dia itu akan merasa tawadhu, rasa rendah hatinya. Waman dakhalaha fi syibri tsalis, barang siapa yang memasuki pada syibri tsalis, yaitu memasuki pada memasuki pada jengkal yang ketiga, alima annahu ma ya'lam, baru dia akan merasa dia tidak tahu. Nah, ini penting nih. Jadi yang pertama yang kita harus pahami adalah ketika seseorang itu menjadi penuntut ilmu, salah satu di antara hal yang harus diketahui oleh para penuntut ilmu, pantangannya itu apa? Jangan pernah menjadi sombong dengan ilmu yang telah kita pelajari. Biasanya penyakit orang yang sombong, kalau kita pernah jumpa ada orang yang sombong, kalau ngomong itu ngotot, kalau ngomong itu bergudul itu maunya menang sendiri, tapi tidak mau untuk mendengarkan, maunya didengerin, tapi nggak mau mendengarkan, maunya dihormatin, nggak mau menghormati, sukanya melecehkan, tapi sekalinya dilecehkan marah-marah, maunya itu kemudian ditakzim, tapi dia tidak mau takzim sama orang lain. Siapapun penuntut ilmu, yang sejatinya mereka itu sombong, para ulama salaf, para ulama terdahulu sudah menyampaikan kepada kita. Itulah orang kalau baru pertama kali menuntut ilmu. Dia akan sombong. Dan ternyata fenomena-fenomena ahlus syibr itu fenomena-fenomena yang sering sekali kita jumpai, terutama dalam konteks di majelis taklim yang bertebaran akhir-akhir ini. Banyak sekali para penuntut ilmu itu, mereka itu menjadi ahlus syibri. Ahlus syibri itu apa sih? Ahlus syibri itu yang sombong dengan ilmunya. Entah dia sadar atau tidak sadar. Biasanya sih orang sombong itu tidak sadar. Ya, yang bisa mendeteksi orang itu sombong atau tidak sombong, orang lain. Makanya kemudian dikatakan, orang itu kalau baru masuk ke ilmu, baru belajar, pertama kali dia merasa sombong. Baru setelahnya dia merasa rendah hatinya ketika dia tahu ketika dia tahu ada langit di atas langit. Kalau kemudian prosesnya benar lagi pada tahapan yang ketiga, baru dia sadar. Kalau orang itu nyari ilmu, betul-betul nyari ilmu, dia akan sadar. Dia itu belum tahu apa-apa dibandingkan samudra ilmu yang tidak ada ujungnya. Maaf ya, kalaulah kita memberikan seluruh waktu kita dalam hidup hanya untuk nyari ilmu, 24 jam tidak istirahat, sesungguhnya kita tidak akan pernah memahami setiap ilmu yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, saking banyaknya setiap kandungan ilmu pada setiap apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami. Saya betul-betul menyampaikan kepada seluruh saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami dalam ilmu, jangan pernah menjadi ahlus syibr. Makanya maaf, saya itu berdoa, kalau ada di antara jamaah orang-orang yang belajar, lalu ternyata dia menjadi ahlus syibr, saya itu meminta, ya Allah jauhkanlah saya dengan orang-orang yang sombong dengan ilmunya. Sehingga ketika mereka sombong dengan ilmunya apa? Hanya berbekal dengan Google, hanya berbekal dengan satu potongan video one minute booster gitu ya. Lalu mereka itu kemudian sudah mencela orang, sudah menghujat orang, sudah merendahkan omongan orang, sudah meremehkan bagaimana prosesnya dia ketika belajar sampai puluhan tahun, hanya dengan satu ilmu yang baru dia pelajari. Itu pun dia pelajari secara instan. Banyak sekali ahlus syibr yang tersebar. Walaupun penampilan mereka terkadang penampilan yang khusyuk, penampilan mereka kadang-kadang penampilan yang syar'i, tapi tidak sadar di balik penampilan-penampilan syar'i yang mereka miliki, ternyata hati mereka itu telah dicap dengan ahlus syibr, kesombongan. Karena setan itu tahu ketika seseorang itu telah belajar,
Dia yang dulunya mungkin minum alkohol, dia mungkin yang dulunya pezina, lalu setelah dia itu sadar, dia meninggalkan zina, meninggalkan alkoholnya, maka setan tahu orang ini kalau digoda lagi dengan zina, mungkin tidak mempan. Orang ini kalau digoda lagi dengan alkohol, mungkin tidak mempan. Salah satu perkara yang untuk menggoda dia itu apa? Dimasukkan kesombongan pada ilmu yang telah dia pelajari. Dengan kesombongan itulah dia menjadi tinggi menurut asumsi dia sendiri, lalu dia rendahkan setiap orang. Lalu kemudian dia rendahkan setiap orang. Maunya didengar, tidak mau mendengar. Maunya dihormati, tidak mau menghormati. Maunya kemudian dia itu ditakzim, tetapi tidak pernah mentakzim orang. Jadilah orang-orang yang sejatinya itu ahlus syibr. Nah, ini yang banyak orang tidak sadar. Makanya para ulama lalu sudah menerangkan kepada kita tentang bahayanya menjadi ahlus syibr. Ketika ini termasuk salah satu pantangan yang tidak diwaspadai oleh banyak penuntut ilmu, maka banyak orang-orang yang mereka itu menjadi ahlus syibr. Padahal Imam Ibnu Qayyim sudah mengingatkan kepada kita di salah satu pernyataan ilmunya beliau yang luar biasa. Imam Ibnu Qayyim itu berkata begini, kesombongan itu secara sederhana itu ada 3. Ada sombong 1, ada sifat sombong 2, ada sifat sombong 3. Tapi yang paling parah itu sifat yang sombong yang ketiga. Sekarang sifat sombong 1 dan 2 itu apa? Yang pertama, ada orang yang sombong dengan hartanya yang berlimpah. Walaupun ini tercela dan berpotensi menjebloskan seseorang yang sombong dengan hartanya ke dalam neraka, tapi orang yang sombong dengan hartanya itu di satu sisi itu bisa dimaklumi. Di satu sisi ya, bukan dimaklumi itu dibenarkan, tapi akal kita itu mungkin bisa menerima. Kenapa? Sombongnya dia pada harta itu hartanya kelihatan. Kalau ada orang yang sombong dengan jabatan, ya kita memaklumi lah. Walaupun itu perbuatan tercela dan tentunya kita harus betul-betul menghindari kesombongan dalam jabatan. Tapi setidaknya kalau ada orang yang sombong dengan jabatan, memang jabatannya tinggi dan diinginkan banyak orang. Yang menginginkan yang ketiga, sombong yang ketiga itu apa? Orang yang sombong dengan ilmunya dan ibadahnya. Pertama, ilmunya belum tentu 100% benar yang telah dia pelajari. Yang kedua, belum tentu setiap ibadah yang telah dia lakukan itu diterima oleh Allah. Kalau ilmunya belum tentu 100% benar, kalau ibadahnya belum 100% semuanya diterima oleh Allah, tiba-tiba ada orang yang sombong dengan ilmunya, orang yang sombong dengan ibadahnya, Masya Allah ini. Ini kata Imam Ibnu Qayyim lebih parah daripada kesombongan yang pertama dan yang kedua. Orang yang sombong hartanya kelihatan. Orang yang sombong dengan jabatannya, memang jabatan kantornya itu kelihatan. Dia memiliki satu gedung sendiri untuk kantornya dia. Tapi orang yang sombong dengan ilmu ini membingungkan. Ilmunya belum tentu 100% benar. Ibadahnya belum tentu 100% diterima oleh Allah. Karena menjadikan ibadah diterima oleh Allah itu tidak mudah. Tapi ternyata orang itu bisa sombong. Padahal dia tidak tahu ilmunya itu dari Allah. Dan tentunya kemampuan dia beribadah itu juga dari Allah. Tapi orang sudah sombong terlebih dahulu. Maka inilah yang menjadikan kita betul-betul berkomitmen, betul. Makanya penting bagi setiap penuntut ilmu itu harus mempelajari tazkiyatun nafs. Jadi penting setiap penuntut ilmu itu selain dia belajar akidah, dia belajar tauhid, dia belajar tafsir supaya dia tahu mana yang hak dan mana yang batil, maka dia itu harus mempelajari tazkiyatun nafs. Karena tazkiyatun nafas itu merupakan salah satu ruhnya penuntut ilmu itu terletak pada tazkiyatun nafas. Ruhnya itu pada tazkiyatun nafas ketika dia menempa dan menyucikan jiwanya. Kalau setiap manusia yang menjadi penuntut ilmu, dia lalai untuk menjaga hatinya, menjaga kondisi dan kualitas jiwanya, maka hati yang lalai dari penyucian dan pembersihan adalah hati yang berpotensi besar untuk sombong dengan ilmu yang dia peroleh. Karena dia langsung atau tidak langsung dia akan menjadi ahlus syibr dalam kegiatan dia ketika mencari ilmu. Ya kan? Masya Allah. Saya itu kadang-kadang itu kalau ingat 5 tahun, 4 tahun lalu, kadang-kadang ya Allah. Kadang-kadang saya langsung ngomong, kadang-kadang agak sombong lihat orang gitu, Masya Allah ya. Dan mungkin juga masih, kadang-kadang mungkin kita masih selalu begitu. Karena setan itu selalu berusaha betul untuk menanamkan bagaimana kita menjadi ahlus syibr. Dan anehnya dan sedihnya, orang yang menjadi ahlus syibr itu biasanya tidak merasa. Karena ini termasuk salah satu dosa yang tidak merasa pelakunya melakukan itu. Beda kalau orang minum khamr. Contoh nih, orang minum khamr. Orang kalau kemudian minum khamr, orang itu ngerasa kalau apa yang dia minum itu adalah khamr, alkohol.
Lalu setelah dia minum khamar, dia minum alkohol, dia sadar, ya Allah, saya minum khamar. Sadar dia. Orang yang berzina, pertama kali ketika berzina, dia itu akan merasa berdosa dan merasa menyesal. Kenapa kok berzina? Kenapa nggak ditahan? Orang yang pertama kali mengambil sesuatu yang haram, mencuri, itu pertama kali pasti ada perasaan bersalah yang tumbuh di hatinya. Itu fitrah. Karena sesungguhnya dosa itu, kata para ulama, dosa itu ada dua. Ada dosa yang pelakunya itu merasa, ada dosa yang pelakunya itu tidak merasa. Dosa yang pelakunya merasa itu apa? Zina, minum alkohol, mukul orang, ngambil hartanya orang, itu merasa pelakunya. Pertama kali ketika di dalam hatinya, ada ruang pada hatinya untuk menolak dan mengingkari perbuatan yang dia lakukan. Itu dosa yang merasa, dosa yang pelakunya merasa. Ada dosa yang pelakunya tidak merasa. Dan salah satu dosa yang pelakunya tidak merasa itu apa? Kesombongan atas ilmu yang dia peroleh dan dia dapatkan. Makanya para ulama terdahulu itu wanti-wanti gitu sama anak-anak mereka supaya anak-anak mereka itu tidak tersakiti dengan perasaan ujub kepada dirinya sendiri. Supaya mereka tidak sombong dengan apa yang mereka peroleh dan mereka dapatkan. Dan penjagaan para ulama tentang itu kepada diri mereka dan anak-anak mereka itu begitu kuat. Masya Allah itu. Makanya pernah ada satu kisah nyata, ada seorang ulama, dia sholat malam bersama putranya. Dari habis isya, dari tengah malam sampai kemudian menjelang subuh. Ketika membuka pintu, anaknya berkata, ya Rob, berapa banyak rumah yang masih gelap penerangan di dalam rumah itu karena mereka masih terlelap tidur ketika tidak berdoa dan tidak bersujud kepada Allah. Maka sang bapak itu berkata, jangan begitu nak. Sesungguhnya kamu tidur dari isya sampai subuh, tapi bangun dan merasa dirimu rendah hatinya di hadapan orang yang beriman, itu lebih dicintai oleh Allah daripada kamu beribadah dari malam sampai subuh, tetapi ketika bangun kamu merasa lebih baik daripada orang lain. Maka anaknya kemudian tertegun apa yang dinasihatkan oleh sang ayah. Itulah penjagaannya. Makanya seorang ustadz itu harus rajin-rajin menasihati dirinya, menasihati jamaahnya, menasihati murid-muridnya supaya tidak perlu sombong. Saya itu selalu kemudian mengingatkan diri saya dan mengingatkan yang lainnya. Kalau antum belajar, ambil pendapat yang paling kuat. Tapi ketika antum mengambil pendapat yang paling kuat, antum tidak boleh merendahkan pendapat yang tidak sama dengan pendapat kita. Dengan satu syarat, pendapat itu memang pendapat yang merujuk kepada para ulama terdahulu ketika mereka juga berbeda pendapat. Makanya kalau tiba-tiba ada murid saya, jamaah saya yang tiba-tiba gampang memvonis, gampang mencela, saya itu selalu berdoa semoga saya dihindarkan dan dijauhkan dari murid-murid yang semacam itu. Kenapa saya meminta dijauhkan dari murid dan jamaah yang semacam itu? Karena hari ini dia mengajak kita menghujat orang lain, maka hari esok dan lusa kita juga belum tentu selamat dari hujatan dia kalau ada sesuatu yang kurang menurut dia. Dan itulah salah satu yang kita khawatirkan. Menjadi ahlu syibr itu banyak penuntut ilmu itu. Tidak pernah sadar ahlu syibr itu salah satu pantangan besar yang harusnya dihindari oleh setiap penuntut ilmu. Apalagi kalau ahlu syibr sudah kumpul dalam satu grup. Bahaya lagi itu. Sudah kumpul dalam satu grup, kemudian ngomentari fulan, basokkan videonya fulan, komentari bareng-bareng. Satu grup hanya untuk membicarakan tentang kekurangan-kekurangan orang lain. Lalu kemudian dia merasa sombong dengan apa yang dia komentari, dengan apa yang dia ketahui. Itu musibah besar. Itu musibah besar. Ilmu yang kita pelajari, pahalanya belum tentu kita dapatin loh. Maaf ya, kita belajar, belum tentu kita dapat pahala. Tergantung bagaimana keikhlasan kita ketika kita mencari ilmu kan. Ilmu aja pahalanya belum tentu kita dapatkan, tetapi dosanya sudah banyak kita goreskan ketika kita sudah sombong dengan ilmu yang kita dapatkan. Makanya saya wanti-wanti nih bagi para penuntut ilmu yang menuntut ilmunya baru di WA, baru di grup kajian tematik gitu ya. Baru kemudian kajian mungkin hanya di mana, mungkin di Pondok Indah atau Al-Azhar sekali 1 bulan, 2 kali 1 bulan. Lalu kemudian dengan itu merasa seakan-akan telah menguasai kunci-kunci perbendaharaan ilmu. Jangan gitu. Jangan gitu. Satu saat kita akan terpentok ketika Allah akan memberikan hadiah atas kesombongan kita. Ketika kita selalu merasa bahwasanya kita itu tahu semua hal yang tidak diketahui sama orang lain. Jangan menjadi ahlu syibr dalam penuntut ilmu. Makanya kalau kita ditanya, Ustadz, apa tipsnya supaya kita ini tidak menjadi ahlu syibr ketika menuntut ilmu? Setidaknya ada 3 yang menjadi muhasabah dan renungan supaya kita tidak menjadi ahlu syibr. 1.
ilmu yang saya pelajari ini tuh bagian dari pertolongan Allah kepada saya. Yang harusnya membuat saya bersyukur, bukan membuat saya sombong. Makanya para ulama itu berkata apa? Orang yang sombong dengan ilmunya itu karena dia kurang bersyukur kepada Allah ketika memberikan kepadanya ilmu. Makanya harus bersyukur. Kita ini dapat ilmu, dapat kebenaran, itu harus bersyukur kepada Allah. Karena tidak mungkin kita mendapatkan ilmu sampai kemudian dirubah hatinya oleh Allah, dibolak-balikkan hatinya oleh Allah. Dulunya tidak pernah datang ke kajian, kemudian datang ke kajian. Itu semuanya karena Allah. Bukan karena hebatnya kita, bukan karena supernya kita. Tapi semata-mata ketika kita mendapatkan ilmu, semata-mata karena pertolongan Allah yang begitu super dalam kehidupan kita. Makanya bersyukur sama Allah. Orang yang banyak bersyukur atas ilmunya, dia tidak akan tega berbuat sombong karena dia tahu ilmu yang dia dapatkan itu merupakan bagian dari pertolongan Allah. Bukankah kita yang berdoa setiap ayat yang pertama pada surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Kenapa kata meminta pertolongan itu disebutkan setelah kata ibadah? Padahal salah satu maknanya ibadah itu meminta pertolongan. Kenapa kata bukannya Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu? Kenapa Allah menyampaikan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Di situ para ulama menjawab, karena ibadahmu tidak akan pernah kamu bisa lakukan sampai kamu mendapatkan pertolongan Allah. Dan salah satu mana ibadah itu ya ilmu. Kalau kamu tidak akan pernah mendapatkan ilmu sampai kamu mendapatkan pertolongan dari Allah. Makanya yang pertama, orang itu biasanya menjadi sombong, itu karena dia kurang bersyukur kepada Allah atas ilmunya. Sehingga dia pergi kemana-mana, ketika kurang bersyukur dia kepada Allah, dia menyombongkan itu. Menyombongkan ilmunya, merendahkan setiap orang. Dan itulah yang pernah dilakukan, itulah yang pernah terjadi kepada iblis. Tidaklah iblis itu ditetapkan sebagai makhluk yang laknat, bukan karena iblis itu berzina, bukan karena iblis itu melakukan perbuatan-perbuatan yang besar gitu. Tapi karena kesombongan itulah yang menjadikan dia enggan untuk bersujud kepada Adam. Walaupun iblis itu dulunya sebagai makhluk yang tidak pernah berhenti untuk selalu beribadah kepada Allah. Makanya sampai Sufyan Ats-Tsauri itu berkata, kenapa Adam dan iblis sama-sama melakukan satu kesalahan, tapi Allah membimbing Adam untuk bertaubat, tetapi Allah membiarkan iblis untuk tidak bertaubat. Padahal sama-sama satu kesalahan. Adam melakukan satu kesalahan ketika memakan buah yang diharamkan oleh Allah. Iblis itu kemudian dia itu melakukan satu kesalahan. Kesalahannya apa? Tidak mau bersujud kepada Adam. Kalau dilihat kuantitasnya, satu kesalahan. Tapi kenapa Allah itu membimbing Nabi Adam sampai Nabi Adam itu berdoa di dalam pintanya kepada Allah, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tetapi Allah tidak membimbing iblis. Sufyan Ats-Tsauri berkata, karena Nabi Adam setelah melakukan dosa, dia merasa rendah dan hina di hadapan Allah. Tetapi iblis ketika melakukan satu kesalahan, dia tetap sombong dengan kesalahan yang dia lakukan dan tetap merasa benar dengan apa yang telah dia kerjakan. Allah meninggalkan iblis sebagaimana telah tumbuh kesombongan pada hati dan jiwanya. Makanya kalau orang itu sudah sombong, susah ngasih nasihat. Jangan begitu akhi, bersikap yang baik aja dulu. Wah, nggak bisa. Selalu begitu. Selalu ngotot. Dan selalu saya itu mendapati apa ya? Kesamaan dan benang merahnya orang yang sombong itu apa? Selalu maunya didengerin, tapi nggak mau dengerin. Selalu mau dibaca dalilnya, tapi tidak mau membaca dalil orang lain. Dan itu sudah menjadi ahlus syibr yang luar biasa merusak kehidupan ilmu. Dan ini banyak betul dalam kehidupan. Di Jakarta pun sering kita jumpai ahlus syibr yang betul-betul luar biasa dalam ilmunya. Ketika mereka sombong dengan ilmu yang telah mereka peroleh dan telah mereka dapatkan. Makanya yang pertama yang harus dilakukan itu apa? Banyak bersyukur. Ilmu kamu itu kalau bukan karena Allah, tidak akan pernah kamu mendapatkan ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya tidak menjadi ahlus syibr itu apa? Banyak membaca, banyak berguru. Para ulama-ulama salaf itu banyak berguru kepada ulama-ulama yang banyak sehingga mereka itu tahu betul ya, tentang sesuatu yang dulunya mereka tidak ketahui, baru mereka ketahui hari ini. Apa yang mereka ketahui esok ternyata belum mereka ketahui sebelumnya. Karena terkadang ada ilmu yang kemudian kita pelajari hari ini, ternyata ada ilmu yang lain yang belum kita pelajari. Tapi kadang-kadang kalau sudah setan itu mendorong kita untuk sombong, sudah ngomong duluan.
Baru kemudian nanti akan tersadar bahwasanya ilmunya belum kita dapatkan, belum kita pelajari. Wong kita bermodal hanya kajian YouTube, kadang-kadang hanya kajian 1 kali sebulan tematik gitu ya. Seakan-akan itu semua pun pendaraan ilmu sudah kita peroleh. Padahal yang kita pelajari hanyalah seujung kuku di antara samudra ilmu yang sejatinya belum kita pelajari. Ini ada satu kisah ya. 2 yang saya sampaikan. Ini kisah nyata tentang saya dan tentang satu hal yang saya pernah dapati. Saya ini dulu ketika ditanya, Ustadz, gimana hukumnya meminta mati? Saya tuh dulu langsung menjawab, oh enggak boleh. Jawaban saya berdasarkan pada hadis. Memang jawabannya hadis. Dalam hadis riwayat Muslim, la yatamanna yahadukumul mauta lidurrin nazala bihi. Jangan sekali-kali minta mati gara-gara satu musibah. Fa in kana la budda minhu fa'ilan, kalau memang terpaksa harus minta mati, falyaqul, maka katakanlah di dalam doa, Allahumma in kanal hayatu khairun li fahayyini, in kanal wafatu khairun li tawaffani. Kalau memang hidup itu baik untukku, hidupkan aku. Kalau memang wafat itu baik untukku, wafatkan aku. Boleh nggak minta mati tanpa sebab? Oh, nggak boleh. Haram hukumnya. Apapun itu nggak boleh kalau minta mati. Ketika saya sudah memiliki pendapat itu, beberapa waktu kemudian, saya membaca kitabnya Imam Qurtubi, yaitu At-Tadhkirah li Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Di situ Imam Qurtubi itu menjawab dengan secara lebih lengkap. Oh, minta mati itu kalau tidak ada alasan, tidak boleh. Tapi ada beberapa kondisi yang membolehkan kita minta mati. Contoh, kapan? Contohnya perkataan dari Ibunda Maryam. Wa in mitu qabla hada wa kuntu nasyam mansiya. Cobalah saya mati saja dan dilupakan orang. Di situ Ibunda Maryam meminta mati. Oh, berarti kontradiksi dengan perkataan Rasulullah? Oh, enggak. Ibunda Maryam meminta mati yang Allah abadikan di dalam surat Maryam karena beliau khawatir di masa mendatang beliau tidak mampu istiqomah sebagaimana istiqomahnya beliau pada hari itu. Jadi kalau ada orang tiba-tiba mendapatkan ujian berat dalam agama, fitnah berat dalam agama, boleh minta mati ketika dia sedang istiqomah memegang kebenaran. Yang mana kalau terlalu lama hidup dia khawatir dia akan melepaskan kebenaran yang telah dia pegang karena beratnya fitnah agama yang dia dapatkan. Boleh. Boleh lagi meminta mati sebagaimana dikatakan bahwasanya kita khawatir terhadap fitnah yang bisa mendera kepada kita. Boleh. Sebagaimana Umar bin Khattab selalu khawatir terhadap fitnah yang belum datang. Karena khawatir banyak fitnah di masa mendatang. Beliau meminta meninggal duluan sebelum fitnah itu datang. Sebagaimana doanya beliau. Ya, Allahumma inni as'aluka filal khairati wa tarqal munkarati wa hubbal masakin. Wa idza aradta adarta fin nasi fitnatan fabidni ilaika ghairu maftunin. Ya Allah, kalau memang ada banyak fitnah, matikan aku sebelum fitnah itu tersebar. Di situ kita mendapati ternyata meminta mati itu tidak sesederhana yang kita pikir. Makanya kemudian dengan kita belajar akhirnya terbuka. Makanya ada sebuah kisah itu. Ada sebuah kisah yang pernah disampaikan ke saya dari salah satu teman saya. Dia berkata, saya itu pernah ada murid saya itu, bukan murid ya, orang yang saya tidak ngerti siapa gitu. Gara-gara kemudian saya itu memanjangkan celana saya di bawah mata kaki. Tapi memang saya tidak berniat sombong. Ini ada teman saya itu memang beliau mengambil pendapat boleh memanjangkan celana di atas mata kaki, di bawah mata kaki. Karena memang dalam masalah itu terdapat perbedaan. Walaupun saya mengambil pendapat bahwasanya isbal itu haram dan wajibnya kita untuk memotong kain kita di atas mata kaki. Nah, beliau mengambil pendapat, oh tidak apa-apa di bawah mata kaki selama tidak sombong. Walaupun saya tidak mengambil pendapat ini, tapi beliau baik sama saya, karena memang kita saling menghormati. Nah, beliau pernah ngomong sama saya tuh pernah bertemu sama orang, mungkin jamaahnya kayak antum-antum ini, kata dia. Oh, jangan sama saya, kenapa saya bilang itu? Iya, dia ketemu ngeliatin saya itu langsung celana dan berkata, antum ini gimana sih berislam kok tidak ngerti cara pakai celana yang benar sesuai dengan sunnah? Masya Allah. Saya langsung kemudian berkata, emang sunnah itu apa? Sunnah itu ngikutin Rasul. Terus kenapa dengan celana saya? Apa celana saya tidak ngikutin Rasul? Lalu kemudian beliau menjawab, ini termasuk celana yang tidak ngikutin Rasul. Nah, terus kemudian saya ngomong kepada dia, kata teman saya, orang yang ngikutin Rasul tuh hafal 30 juz. Antum tuh hafal berapa juz?
Masa kemudian orang itu terdiam. Sunnah itu yang berat, itu yang ngafalin Quran, ngafalin hadis itu yang berat. Itu yang kemudian harus perhatikan itu. Masalah cenana itu ada perbedaan para ulama. Terus beliau cerita ke saya. Gitu. Ketika beliau cerita ke saya ini, Masya Allah, saya kemudian harus mencoba untuk meredakan emosinya, sabar. Itulah yang kemudian kita harus mengerti bahwasanya memperbanyak referensi kita mencari ilmu itu akan menjadikan hati kita terhindarkan dari ahlus syibri tanpa kita akan menghindarkan kita dari sifat ahlus syibri. Makanya yang pertama bersyukur, yang kedua yaitu adalah pastikan kita adalah orang yang tidak pernah berhenti berproses untuk mencari ilmu. Ustadz, kalau ada pendapat ulama terus gimana saya ambil pendapat yang paling kuat? Tapi ketika kita mengambil pendapat yang paling kuat, bukan berarti kemudian kita itu menyombongkan pendapat yang kita pilih. Lalu kita menistakan dan merendahkan pendapat-pendapat yang tidak kita pilih. Tidak apa-apa. Ini ada pendapat begini ya. Tidak antum pilih, tidak apa-apa. Antum pilih pendapat yang paling kuat menurut antum setelah antum kaji bagaimana dalilnya. Tapi tetap ya, setelah itu antum pastikan bahwasanya antum menghormati dia. Itu yang kedua, supaya kita tidak menjadi ahlus syibri. Yang ketiga, pastikan kita jangan memiliki sahabat yang buruk, yang mereka itu memiliki sifat dan karakteristik sebagai ahlus syibr. Kalau kita, orang-orang yang ada di samping kanan kiri kita, semuanya ahlus syibri, semuanya sombong, semuanya menyombongkan ilmunya, semuanya menyombongkan apa yang mereka pelajari. Kalau kemudian sudah sombong, kita berteman-teman dengan mereka, nah itu bahayanya. Kenapa? Su'ul khuluqi yu'ti, penyakit buruk itu nular. Jadi penyakit buruk itu kemudian bisa menular kepada mereka yang sebelumnya tidak terkena penyakit buruk itu, lama-lama dia kemudian akan tertulari dengan penyakit tersebut. Kenapa? Karena bahayanya ketika kemudian dia itu mendapati satu teman yang buruk. Makanya inilah yang menjadikan kita, tiga perkara inilah yang harusnya kita ikhtiarkan. Supaya kemudian menghindarkan kita dari salah satu karakteristik buruk di dalam kita itu menjadi penuntut ilmu. Jadi menjadi ahlus syibri. Yaitu adalah bagaimana memastikan kita mengetahui ilmunya kita ini turun dari Allah. Bukan karena hebatnya kita, bukan karena supernya kita mendapatkan ilmu, tapi karena hebatnya Allah ketika menolong kita sampai diajarkan kepada kita ilmu. Yang kedua, bacalah referensi, bacalah kemudian kita para ulama-ulama salaf terdahulu itu dengan begitu banyak. Nanti kita akan satu tahapan untuk menghormati pendapat orang. Selama pendapat yang kita hormati itu betul-betul pendapat yang ada pada ulama-ulama terdahulu. Yang ketiga, kita lihat kondisi di sekitar kita. Kalau kemudian kondisi di sekitar kita, ternyata orang-orangnya gampang untuk sombong gitu. Gampang untuk kemudian membanggakan ilmunya. Jauhi. Karena penyakit buruk itu menular. Ya. Makanya kalau kemudian kita ikut dalam satu grup, ternyata sudah gampang untuk menghujat orang, memvonis orang, keluarlah. Faedah yang kita peroleh tidak akan sebanding dengan kerusakan yang kita dapatkan ketika kita menyerap kesombongan yang ada dalam kehidupan mereka. Nah inilah yang kemudian menjadikan kita ini harus memahami betul bahwasanya kaidah yang pertama menjadi pantangan ilmu adalah kita tidak perlu menyombongkan ilmu kita, karena sesungguhnya ilmu itu memiliki 3 jengkal. Jengkal yang pertama akan menjadikan kamu sombong, jengkal yang kedua akan menjadikan kamu merasa rendah hatinya, jengkal yang ketiga itu akan menjadikan kamu merasa tidak tahu apa-apa walaupun kamu telah belajar lama. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, orang itu kapan merasa bodoh dan kapan dia mendapatkan ilmu? Imam Syafi'i berkata, kalau ada orang ketika mencari ilmu, dia merasa sudah tahu, berarti pada saat itu dia telah bodoh dalam hidupnya. Tapi seseorang ketika dia mencari ilmu, alima annahu ma ya'lam, lalu dia tahu bahwasanya dia itu belum mendapat apa-apa, dia terus belajar, karena dia semakin belajar kok semakin bodoh. Ketika dia semakin bodoh, dia semakin betul-betul dia itu tidak menyombongkan, karena dia terus menggali ilmu terus, karena dia merasa bodoh. Masih banyak hafalan Quran yang belum dihafalkan, masih banyak ilmu-ilmu hadis yang belum dia dapatkan. Ketika dia merasa tidak tahu, berarti dia telah benar ketika mencari ilmu. Nah itulah pada saatnya. Ketika pada saat itulah akhirnya, Masya Allah, seseorang ketika mencari ilmu akan senantiasa mendapatkan keberkahan dalam ilmunya. Kan tadi saya menyampaikan di awal-awal muqaddimah, barokahnya ilmu itu 2. 1, menjadikan posisi kita di hadapan Allah menjadi lebih baik. Yang kedua, yaitu adalah menjadikan akhlak kita itu bertambah kasih sayang kepada orang yang beriman. Dan tidak mungkin
Kita ini mampu berkomitmen untuk berkasih sayang dengan orang yang beriman kalau kita sudah sombong dengan ilmu yang kita peroleh. Ya. Makanya Masya Allah kadang-kadang saya, mungkin Bapak dan Ibu sering lihat saya kan, kadang-kadang saya harus duduk sama orang yang kadang-kadang saya tahu ada beberapa pendapat saya berbeda dengan pendapat-pendapat beliau. Tapi setidaknya itu saya lakukan supaya mengajari hati saya, mengajari jiwa saya. Belajar menghormati itu merupakan satu hal yang memang berat. Tapi sejatinya itulah hakikatnya seorang penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu harus betul-betul tidak mau untuk menjadi alusyibr dalam ilmu yang dia kaji dan dia pelajari. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Sudah jam 11 lebih 3 ini di sini. Dan kita mungkin masih ada tanya jawab gitu ya. Karena zuhur kita juga maju, mungkin nggak apa-apa kita pada kesempatan hari ini walaupun baru satu, tapi moga-moga tidak menghilangkan keberkahan dari apa yang kita pelajari. Saya akan sampaikan saja secara umum dulu. Nanti baru ke saya kapan-kapan kalau kita diperjumpakan kembali kita akan terangkan poin-poinnya secara lebih detail kalau Allah menakdirkan masih kita bertemu. Yang pertama, janganlah engkau menjadi alusyibr. Yang kedua, janganlah engkau senantiasa memproklamirkan ilmumu. Artinya itu selalu cuap-cuap gitu, ilmunya belum seberapa tapi sudah mengikuti berbagai macam dialog, berbagai macam hal yang sebenarnya belum sampai pada tahapan itu. Yang ketiga, jangan bersikap layaknya babi dan lalat. Artinya kalau menjadi penuntut ilmu itu jangan lihat keburukan orang terus, jangan hanya melihat kekurangan orang terus tapi tidak melihat kebaikannya. Kemudian adilah terhadap kesalahan seorang ulama atau orang yang menyampaikan ilmu. Artinya siapapun ulama itu pasti punya kekurangan. Sikap beradilah ketika ada satu ulama, satu ustadz yang tergelincir dalam satu dua permasalahan. Ya, jangan sampai kemudian seakan-akan diri antum, diri saya lebih senior daripada ulama-ulama yang terdahulu yang mereka pun dengan kesenioran ilmu mereka pun terpeleset dalam hal-hal yang kurang benar dalam beberapa hal. Karena itu sifat fitrahnya manusia. Kemudian yang kelima, yaitu jangan menyandarkan kebenaran itu kepada ustadz yang kau gandrungi. Artinya, pokoknya kalau lagi gandrung sama ustadz berarti apapun itulah yang benar. Kalau bukan dari ustadz yang dia gandrungi berarti itu tidak benar. Terus meremehkan sikap mulia hati dan jiwa yang bening atau meremehkan akhlak yang baik. Terus kemudian bersikap pengecut dan tenggelam dengan yang sia-sia. Bersikap pengecut itu tidak siap untuk menerima konsekuensi ilmu. Dan kemudian tenggelam dengan sesuatu yang sia-sia. Kemudian dia tidak menghormati orang yang menggoreskan ilmu. Kemudian tidak sistematik dan terstruktur di dalam belajar. Kemudian yang ke-10 yaitu tentunya banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita terangkan tadi di dalam mukaddimah. Nah, inilah 10 hal yang sejatinya kita harus kaji kapan-kapan insya Allah pantangan-pantangan seorang penuntut ilmu yang harus kita pelajari. Karena banyak orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu tapi tidak mengerti bagaimana pantangan yang harus dia hindari ketika menjadi penuntut ilmu. Ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan hari ini qadarullahu ma yasha. Karena mungkin poin yang pertama menjadi alusyibr ini penting banget. Sampai saya tidak sadar tenggelam dengan waktu yang cukup lama memahami poin yang pertama. Karena pentingnya kita untuk menjaga hati kita supaya kita tidak menjadi ahli syibr lagi. Sudah terlalu banyak alusyibr di Jakarta ini. Mungkin juga kita secara tidak langsung telah menjadi alusyibr. Nah, inilah yang menjadikan kita harus muhasabah, harus merenung kembali. Dan tentunya semoga kita menjadi seorang penuntut ilmu yang merasa jahil, seorang penuntut ilmu yang merasa tidak tahu apa-apa. Itu jauh lebih baik daripada merasa sombong dengan apa yang dipelajari. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada pembawa acara, kepada Ibu yang ada di Rumah Al-Quran Aksana. Semoga Allah merahmati dan memberkahi kita. Semoga kita selalu menjadi penuntut ilmu sesuai dengan perhiasan yang harusnya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Saya serahkan kembali waktu.